guys, kembali lagi di channel saya Arun Maulana. Kali ini saya akan mereview tugas kelompok dari kelompok 6 yang berjudul Sistem Rujukan dan Daftar Pustaka. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman bantu channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Sistem rujukan dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem perujukan yang sering digunakan, yaitu catatan kaki dan catatan belakang. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah suatu catatan dari teks yang dikutip yang biasanya diletakkan di bawah karangan. Tak hanya terkandung di dalam karangan ilmiah dan semi ilmiah. Catatan kaki juga terkadang bisa ditemukan pada beberapa jenis karangan non ilmiah, seperti jenis-jenis novel, macam-macam cerpen, dan jenis-jenis esai. Catatan belakang atau endnote. Catatan belakang adalah sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi tentang identitas lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Endnote terletak pada akhir tulisan atau setiap bab, dan format penulisannya sama dengan footnote. Sistem catatan dibagi menjadi dua. Pertama, informasi. Informasi tambahan adalah sistem catatan digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Kedua, referensi. Referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Dalam hal catatan kaki yang berisi referensi, apabila sumber-sumber itu dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda-beda. Daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan dengan fungsi sebagai berikut. Pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Ada beberapa variasi penulisan daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkung bidang. Misalnya, format MLA banyak digunakan di bidang sastra, The Modern Language Association, dan format APA banyak digunakan di bidang sains dan psikologi, American Psychological Association. Namun demikian, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sama. Unsur-unsur tersebut adalah: pertama, nama penulis. Kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi di mana nama tempat terbit dan nama penerbit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.